Dunia itu memang kejam saat ini. Palestina tidak punya apa-apa dan dibikin tidak akan punya apa-apa. Israel tahu memanfaatkan kekuatannya dan kekuatan Amerika untuk menekan negara-negara di sekitar Palestina untuk tidak cawe-cawe urusan Israel membantai Palestina. Dan itulah yang dunia saat ini saksikan, pembantaian massal dan genosida, pembantaian etnis Palestina. Dunia diam. Dunia hanya bisa menghimbau, bahkan Bosman berkali-kali hanya bisa minta maaf karena hanya bisa memperjuangkan hak Palestina dengan informasi asli Palestina melalui media sosial di mana tanah Palestina terbukti milik Palestina, bukan hak Yahudi. Bosman tidak bisa bertindak karena tidak punya power, tidak punya kekuatan penekan. Sementara yang punya power lebih memilih menggunakan powernya untuk melanggengkan kekuasaan, bukan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kalau mendengar penjelasan Chomsky, kita dapat pastikan Israel akan membuat Gaza jadi wilayah Israel. Tinggal 5% wilayah Palestina sekarang ini dibandingkan 100 tahun yang lalu yang masih 100%. Pastinya persetan dengan hak yang diberikan atas bangsa Yahudi atas lahan tersebut dalam kitab sucinya mereka, versi mereka. Itu hanya bolak-balik dongeng sejarah ribuan tahun. Sama seperti saat ini kalau Indonesia klaim wilayah Majapahit itu adalah wilayah Indonesia. Itu akan membuat Thailand kehilangan separuh wilayahnya. Malaysia, Brunei hilang diambil Indonesia. Separuh Filipina hak Indonesia. Dan itu tidak 3000 tahun yang lalu dalilnya, cuma 700 tahun yang lalu. Tapi Indonesia nggak lakukan. Bahkan kita harus bertanya sekarang, hai bangsa Yahudi, kalian ini membantai rakyat Palestina atas nama Tuhan kah? Tuhan mana yang mengajari membantai sesama manusia? Memang Tuhan bersuara zaman dulu doang, zaman sekarang Tuhan tidak berbicara lagi. Yang saya tahu, walau cetek urusan agamanya, terhadap lebah pun Tuhan berbicara. Dan Tuhan berbicara kepada seluruh makhluk dari dulu hingga akhir zaman. Itu yang saya tahu. Sungguh, yang saya pahami adalah God speak to mankind all the time. The question is not who's God talk to, but who is listening. Tuhan itu berbicara pada umat manusia dari dulu hingga sekarang. Yang jadi pertanyaan bukan kepada siapa Tuhan berbicara, tapi siapa yang memilih untuk mendengar suara Tuhan. Chomsky adalah seorang keturunan Yahudi Ortodok Rusia. Chomsky telah menulis lebih dari 30 buku politik dengan berbagai tema sejak tahun 1965 hingga saat ini. Dia menjelma menjadi salah satu tokoh intelektual yang paling kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Buku-buku bertema politiknya kerap dianggap terlalu radikal untuk diresensi atau ditampilkan media Amerika. Chomsky anti kebijakan luar negeri Amerika. Bahkan dalam masa pemerintahan Orde Baru yang memang miring ke Amerika, buku-buku Chomsky tidak boleh beredar di Indonesia. Chomsky ini membuka tabir kemunafikan negara kuat dan negara kaya. Orang kaya atau biasa disebut plutokrasi. Orang kaya untuk melanggengkan kekayaannya, bermanipulasi di setiap pemerintahan. Semua kebijakan negara kuat adalah memanipulasi media, memanipulasi pendidikan, memanipulasi informasi, memanipulasi kebijakan, memanipulasi suara, memanipulasi jabatan, dan mayoritas penduduk takluk di bawah minoritas elitis selamanya. That's how the world works. Itulah cara dunia bekerja pada saat ini. Orang kaya pengendali dunia. Dicontohkan kalau ada orang kulit hitam berada di lingkungan orang kaya, orang negro itu tidak punya hak untuk menikmati kekayaan orang di sekitarnya. Kemudian kita buktikan lagi. Orba diganti era reformasi. Apakah ganti orang kaya di Indonesianya? Ya tidak, dia lagi. Chomsky mengingatkan bahwa Palestina itu tidak bisa tertolong saat ini karena memang dunia yang dijalankan oleh Amerika dan Yahudi. Ya begini adanya, memihak yang kaya, memihak yang berkuasa dan selamanya ikut aturan Amerika. Dolar Amerika, sistem perdagangan Amerika. Kita ke Palestina. Dunia itu memang kejam saat ini. Palestina tidak punya apa-apa dan dibikin tidak akan punya apa-apa. Israel tahu memanfaatkan kekuatannya dan kekuatan Amerika untuk menekan negara-negara di sekitar Palestina untuk tidak cawe-cawe urusan Israel membantai Palestina. Dan itulah yang dunia saat ini saksikan, pembantaian massal dan genosida, pembantaian etnis Palestina. Dunia diam.
Dunia hanya bisa menghimbau. Bahkan Bosman berkali-kali hanya bisa minta maaf karena hanya bisa memperjuangkan hak Palestina dengan informasi asli Palestina melalui media sosial di mana tanah Palestina terbukti milik Palestina, bukan hak Yahudi. Bosman tidak bisa bertindak karena tidak punya power, tidak punya kekuatan penekan. Sementara yang punya power lebih memilih menggunakan powernya untuk melanggengkan kekuasaan, bukan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kalau mendengar penjelasan Chomsky, kita dapat pastikan Israel akan membuat Gaza jadi wilayah Israel. Tinggal 5% wilayah Palestina sekarang ini dibandingkan 100 tahun yang lalu yang masih 100%. Pastinya persetan dengan hak yang diberikan atas bangsa Yahudi atas lahan tersebut dalam kitab sucinya mereka versi mereka. Itu hanya bolak-balik dongeng sejarah ribuan tahun. Sama seperti saat ini kalau Indonesia klaim wilayah Majapahit itu adalah wilayah Indonesia. Itu akan membuat Thailand kehilangan separuh wilayahnya. Malaysia, Brunei hilang diambil Indonesia. Separuh Filipina hak Indonesia. Dan itu tidak 3.000 tahun yang lalu dalilnya, cuma 700 tahun yang lalu. Tapi Indonesia nggak lakukan. Bahkan kita harus bertanya sekarang, hai bangsa Yahudi, kalian ini membantai rakyat Palestina atas nama Tuhan kah? Tuhan mana yang mengajari membantai sesama manusia? Memang Tuhan bersuara zaman dulu doang, zaman sekarang Tuhan tidak berbicara lagi. Yang saya tahu, walau cetek urusan agamanya, terhadap lebah pun Tuhan berbicara. Dan Tuhan berbicara kepada seluruh makhluk dari dulu hingga akhir zaman. Itu yang saya tahu. Sungguh, yang saya pahami adalah God speak to mankind all the time. The question is not who's God talk to, but who is listening. Tuhan itu berbicara pada umat manusia dari dulu hingga sekarang. Yang jadi pertanyaan bukan kepada siapa Tuhan berbicara, tapi siapa yang memilih untuk mendengar suara Tuhan. Suara nurani adalah suara Tuhan. Suara teriakan rakyat Palestina adalah suara Tuhan. Namun manusia banyak yang memilih tidak mendengar jeritan suara anak manusia Palestina yang berteriak minta tolong karena tertutup ego manusia yang tidak bernurani, yang dibungkus doktrin seakan mendapat pesan Tuhan. Aslinya Zionis Israel adalah manusia tidak berhati nurani, narsistik, psikopat. Dan kalau kita sudah bicara kegilaan Zionis, keingat kata-kata Hitler, I would have killed all the Jew of the world, but I keep some to show the world why I killed them. Saya bisa saja membunuh semua orang Yahudi di dunia ini, tapi saya sisakan agar kalian mengetahui alasan kenapa saya membunuh mereka. Sahabat, semoga paham informasi kali ini.